Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik ya. Dan tetap semangat untuk belajar online-nya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kesebangunan dan kekongruenan. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang kesebangunan, nah sekarang kita masuk ke materi kekongruenan nih. Nah, bedanya apa sih sama kesebangunan? Oke, kalau misalnya dilihat dari gambar ini nih, ya. Ini adalah ini ada belah ketupat ABCD dan belah ketupat KLMN. Nah, mereka ini disebut kesebangunan. Syaratnya, yang pertama, dia sama-sama belah ketupat, tapi ukurannya berbeda. Kemudian, sudut-sudut yang saling bersesuaian, dia besarnya sama, dan sisi-sisi yang saling bersesuaian, dia panjangnya sama, gitu ya. Nah, sekarang kalau kekongruenan itu gimana? Kalau kekongruenan, ciri-ciri si kekongruenan itu ciri-cirinya dia bangunnya sama, ukurannya pun dia sama, dan syaratnya nih ada 2 syaratnya nih. Ada syarat yang pertama, dia ukurannya sama nih ya, sama dan sejenis bangunnya. Jadi kalau misalnya trapesium siku-siku ya berarti sama trapesium siku-siku juga. Kemudian ukurannya juga sama. Kalau kesebangunan ukurannya berbeda. Kalau kekongruenan ukurannya sama. Kemudian ada sudut-sudut yang bersesuaian yang besarnya juga sama gitu ya, sama besar. Misal nih ada di trapesium KLMN dan trapesium PQRS gitu ya. Nah, di sini coba ditulis dulu. Yang pertama ada trapesium KLMN. Nah, syaratnya apa nih? Memiliki ukuran yang sama. Ini kan sama-sama trapesium, udah cocok ya. Kemudian ukurannya sama. Coba kita cek KL. KL di sini bersesuaiannya sama siapa? Ini dan PQRS. Sini deh. Kalau KL bersesuaiannya di trapesium PQRS sama siapa panjangnya? Sama PQ. Kemudian kalau KN, si KN nih panjangnya sama siapa samanya? Sama si PS. Kemudian kalau LM panjangnya sama siapa? Panjangnya samanya dengan si IR. Kemudian NM panjangnya sama dengan SR. NM sama dengan SR panjangnya gitu ya. Kemudian sudut-sudutnya. Nah, sudut-sudut yang sama bersesuaian. Nah, ini nih. Sudut K kalau di sini samanya dengan sudut P. Kalau di sini sudut N sama dengan sudut S. Kemudian kalau sudut Q sama dengan sudut L. Sudut R sama dengan sudut M. Easy ya? Oke. Oke, untuk contoh soalnya di sini ada trapesium ABCD dan trapesium KLMN. Nah, sebentar. Oke. Di sini walaupun mereka posisinya berbeda, tapi jika dilihat ini mereka ukurannya sama ya, maka mereka nih di si trapesium ABCD dan trapesium KLMN itu disebutnya saling kongruen. Nah, dibuktiinnya dengan gimana? Ingat syaratnya si kongruen itu yang pertama sejenis bangunnya, kemudian ukurannya sama. Yang syarat kedua, sisi-sisi yang bersesuaian, panjangnya sama, dan sudut-sudut yang bersesuaian, besarnya juga sama gitu ya. Coba kita cek yuk. Oke, yang pertama kita dari sisinya. Sisi yang bersesuaian, AB. Di sini siapa? Di sini si KL ya. AB sama dengan KL. Kemudian kalau AD sama siapa di sini? Nah, sama si KN. AD sama dengan KN. Kemudian ada lagi nih BC. BC sama dengan siapa di sini yang miringnya? Si LM. Kemudian ada lagi DC atau CD. Di sini bersesuaian dengan si NM atau MN ya. MN atau NM sama aja. Oke, sekarang sudutnya. Sudut yang bersesuaian sama besar. Sama besar. Kita cek dulu nih masing-masing di trapesiumnya. Yang pertama, di trapesium
trapesium ABCD. Oke, sudut A. Sudut A berapa derajat? Nah, ingat, jika di sini tidak ditulis besar sudutnya, tapi harus sudah ditahu ya. Karena di sini dia sudutnya siku-siku, maka kalau sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Karena di sini sudut siku-siku, nah ini juga termasuk juga sudutnya siku-siku. Nah, berarti sudut D-nya juga 90 derajat. Kemudian yang diketahui lagi ada sudut B. Sudut B-nya itu adalah 35 derajat. Sekarang, sudut C-nya berapa? Sudut C-nya kan belum diketahui nih, maka harus kita cari dulu. Ingat, kalau segi 4, segi ini kan ada seginya ada 4 nih. Sisinya ada 4, jadi segi 4. Kalau segi 4 itu, kalau semua sudutnya dijumlahin, A, B, C, D, ini, mereka harus besarnya 360 derajat. Maka, untuk sudut C itu, 360 derajat dikurangi sudut A, dikurangi sudut D, dikurangi sudut B. Maka, sudut C-nya itu berapa? 360 derajat dikurangi sudut A-nya 90. Dikurangi sudut D-nya 90. Dikurangi sudut B-nya 35 derajat. Maka berapa nih? Ini ke sini kan 180 nih ya nih, 2. Berarti 360 dikurangi 180 ya 180. Dikurangi 35, maka hasilnya adalah 145 derajat. Jadi sudut C-nya 145 derajat. Oke, sekarang kita cari untuk si trapesium KLMN. Sama kayak tadi trapesium ABCD, sudut K-nya karena dia sudut siku-siku, maka dia 90 derajat. Sudut L-nya juga siku-siku, maka dia 90 derajat. Kemudian yang diketahui lagi ada sudut M. Sudut M-nya berapa? 155 derajat. Oh, ini bukan 155, tapi 145 ya. 145 derajat. Kemudian sudut L-nya berapa? Nah, L-nya sama seperti sudut C tadi. Ingat, kalau segi 4 itu, seluruh sudutnya kalau dijumlah harus besarnya 360 derajat. Ini udah ada 90 derajat. Sudut N juga 90 derajat. Ini ada 145 derajat, maka sudut L-nya berapa? Sisanya berapa nih supaya jadi 360 derajat? Maka di sini 360 derajat dikurangi sudut apa yang sudah diketahui? Sudut K, terus sudut N, kemudian sudut dikurang sudut M. Maka sudut L-nya 360 derajat dikurangi 90 derajat, dikurangi 90 derajat, dikurangi sudut M-nya 145 derajat. Maka besar sudut L adalah 35 derajat. Nah, dari sini baru kita pasangin nih. Kita pasangin trapesium ABCD dan trapesium KLMN ya. Maka di sini ada sudut A. Sudut A itu kan siku-siku nih ya, tandanya. Maka di sini siapa pasangannya? Sini ada pasangannya si K. Ini kalau misalnya diputar sama-sama trapesiumnya itu bentuknya seperti ini ya. KLMN gitu ya. Sudut K pasangannya sama sudut A pasangannya dengan sudut K. Berapa besarnya? 90 derajat. Sudut D sama dengan sudut N. Berapa besarnya? 90 derajat. Kemudian sudut B sama dengan sudut L, yaitu 35 derajat. Sudut C sama dengan sudut M, yaitu 145 derajat. Inilah sudut yang saling bersesuaian. Oke? Easy ya. Tandain. Next. Oke, untuk contoh soal nomor 2. Sama, kita coba pasangin dulu sisi-sisi yang saling bersesuaian. Ingat, kalau kongruen itu besarnya sama, kemudian besar sudutnya yang bersesuaian juga sama besar gitu ya. Nah, di sini ada layang-layang PQRS dan layang-layang HIJK. Oke. Nah, di sini ada tanda strip 1 dan strip 2. Maksudnya apa? Maksudnya itu kalau strip 2 berarti dia panjangnya sama.
Kalau yang strip 1 nih, nah berarti dia juga panjangnya sama. Jadi kalau misalnya si PQ ini 5 cm ya berarti ini juga 5 cm. Nah, ini juga 5 cm ya di sini juga 5 cm. Kalau di RS-nya misal 15 cm ya berarti di sini juga 15 cm, di sini juga 15 cm, ini juga 15 cm. Ingat ya, kongruen itu besarnya sama, ukurannya sama, berarti sisi-sisi yang bersesuaian juga panjangnya sama. Dan sudut yang bersesuaian juga besarnya sama. Berarti kalau di sini sisinya dulu deh ya. Sisi yang bersesuaian berarti kalau PQ itu sama dengan PS, sama dengan HI, sama dengan HK. Kemudian ada IR. IR itu sama dengan si SR, sama dengan juga si IJ, sama dengan juga si KJ. Ini ya. Nih mereka nih. Ini. Pokoknya yang stripnya sama, dia panjangnya juga sama. Sekarang kita cari besar sudutnya. Ingat, di sini kita berlaku juga sifat-sifatnya si layang-layang. Nah, sifatnya si layang-layang itu apa? Ingat, sifatnya si layang-layang, ini sudut yang ini, dia besarnya sama. Oke, jadi kalau di sini 80 ya berarti di sini juga 80. Kalau K-nya 80 berarti I-nya juga 80. Kemudian di sini yang belum diketahui sudut apa? Sudut P. Maka harus dicari. Bagaimana cara mencarinya? Tulis dulu di sini. Ada layang-layang. Layang-layang PQRS. Kita tulis dulu sudut-sudut yang sudah diketahui. Sudut Q 80 derajat. Sudut S juga 80 derajat. Sudut R 30 derajat. Kemudian berapa besar sudut P? Ingat, kalau segi 4 itu seluruh sudut kalau dijumlahkan harus besarnya 360 derajat. Maka sudut P itu 360 derajat dikurangi sudut yang sudah diketahui sudut apa aja? Sudut Q dikurangi sudut R dikurangi sudut S. Maka 360 derajat dikurangi sudut Q-nya 80, dikurangi sudut R-nya 30 derajat, sudut S-nya 80 derajat. Maka sudut P-nya berapa? Sini ya. Sudut P-nya berarti sama dengan berapa sisanya nih? 170 derajat ini. Oke, 170 derajat ya. Kemudian kita cari untuk layang-layang. Layang-layang HIJK. Sudut yang sudah diketahui sudut apa aja? Sudut K sama dengan 80 derajat. Sudut I 80 derajat. Sudut H sama dengan 170 derajat. Sekarang yang mau dicari sudut apa? Sudut J ya. Di sini. Sudut J-nya sama dengan, ingat sama juga nih. Karena dia segi 4, maka sisanya berapa dari 360 dikurangi 80, dikurangi 170, dikurangi 80. Berarti 360 dikurangi sudut apa aja yang udah diketahui? Sudut H, dikurangi sudut I, dikurangi sudut K. Maka 360 derajat dikurangi H-nya 170 derajat, dikurangi 80 derajat, dikurangi 80 derajat. Maka sudut J adalah 30 derajat. So, nah, sekarang kita pasangin sudut-sudut yang saling bersesuaian. Di sini ada sudut P sama dengan sudut H. Berapa besarnya? 170 derajat. Kemudian sudut Q sama dengan sudut S sama dengan sudut I. Sudut I sama dengan sudut J sama dengan berapa? 80 derajat. Kemudian ada lagi sudut R bersesuaian dengan sudut J. Berapa besarnya? 30 derajat. Maka ini adalah sudut-sudut yang saling bersesuaian yang besarnya sama. Nah, kalau yang ini nih, mereka bisa ini juga ditulisnya. Sudut Q sama dengan sudut I, yaitu 80 derajat. Kemudian sudut S sama dengan sudut K
sama dengan 80 derajat. Bisa ditulisnya seperti ini, bisa juga ditulisnya seperti ini, gitu ya. Oke, now sekarang lanjut ke kongruennya pada segitiga, kekongruenan pada segitiga ya. Wait. Oke. Nah, kalau di kongruenan pada segitiga ada beberapa unsurnya nih. Dia bisa dikatakan saling kongruen. Pertama, kalau semua sisinya panjangnya sama. Maksudnya sisi-sisi yang saling bersesuaian panjangnya sama gitu ya. Nih, yang pertama bisa disebut kongruen kalau ini. Bisa disebut kongruen juga kalau diketahui ada satu sudut yang besarnya sama diapit oleh dua sisi. Nah, sisi yang ini panjangnya sama, yang ini dengan yang ini panjangnya sama gitu ya. Jadi sudut sisi saling bersesuaian sama besar. Dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh dua sisi tersebut sama besar. Ini juga bisa disebut kongruen. Kemudian ada lagi dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, maksudnya gimana? Di sini misal nanti ada dua sudut, ini sama, ini dengan yang ini besarnya sama. Kemudian ada satu sisi yang juga panjangnya sama. Nah, ini juga bisa disebut saling kongruen atau ini juga nih ada sudut sisi gitu ya. Sudut sisi yang saling bersesuaian, sisinya panjangnya sama, sudutnya besarnya sama gitu ya. Oke, untuk contoh soalnya di sini yang ditanyakan adalah tentukan nilai Y, X, Y, dan Z. Oke, di sini karena ingat saling kongruen itu berarti segitiganya ukurannya sama. Kemudian sisi yang saling bersesuaian juga panjangnya besarnya sama gitu ya. Ini kalau sisi-sisinya berarti kalau sisi AC bersesuaian dengan sisi apa? Sisi RQ. Kalau sisi AB berarti ini yang ada strip 2, berarti di sini strip 2 juga. Siapa strip 2? PQ. Kemudian sisi BC sama dengan sisi apa? Sisi QR. Dah? Oke, ini sisi-sisi yang saling bersesuaian. Kemudian sekarang kita mau cari sudutnya. Oke. Di sini kita combine ya, karena di segitiga ABC yang diketahui hanya sudut A, kemudian di segitiga PQR yang hanya diketahui adalah sudut R, maka kita combine nih. Sudut A itu sama dengan sudut apa di sini? Nah, ingat. Nah, dia diapit sama sisi stripnya 1, stripnya 2. Di sini siapa yang diapit stripnya 1 dan stripnya 2? Ini dan ini. Berarti sama si Q. Sudut A itu berarti sama dengan sudut Q, yaitu Z. Berapa besarnya? Karena A-nya sudah diketahui 35, maka sudut Q atau sudut Z juga besarnya 35 derajat. Kemudian di sini nih sudut R. Sudut R di sini dengan sudut siapa? Sudut R itu diapitnya sama strip 1 dan strip 3. Strip 1 dan strip 3 siapa di sini? Sudut C. Maka sudut R sama dengan sudut C sama dengan hurufnya apa nih? W. W sama dengan berapa derajat? Karena R-nya sudah diketahui 65, berarti di sini semuanya berarti C-nya, W-nya juga 65 derajat. Kemudian siapa yang belum diketahui di sini? Oh, yang belum diketahui adalah si X dan si Y. Mereka sama nih besarnya nih. Nah, di sini sudut B sama dengan sudut P sama dengan Y sama dengan W, B-nya itu X ya, sama dengan X, sama dengan juga Y, berapa panjangnya, besarnya. Maka harus dihitung dulu nih. Karena di sini ini tadi Z-nya 35 derajat, ini W-nya 65 derajat. Kita ambil salah satu, ingat. Kalau segitiga itu, kalau seluruh sudutnya dijumlah harus besarnya 180 derajat. Maka misal kita ambil sudut B lah di sini ya. Sudut B di sini ini udah ada 35, sudah ada 65, maka sudut B-nya berapa? Sudut B-nya berarti 180 derajat dikurangi sudut A dikurangi sudut, nih tulis deh sudut B ya. Sudut apa lagi nih? Sudut C
Maka 180 derajat dikurangi 35 derajat dikurangi 65 derajat sama dengan ini 100 berarti 80 derajat. Oke. Nah, karena B-nya 80 derajat, maka seluruhnya nih karena sudut B-nya 80 derajat, maka sudut P, sudut X, sudut Y juga 80 derajat. Baru di sini kita tulis apa yang ditanyakan. Maka yang ditanyakan berapa besar sudut W? Sudut W tadi berapa? 65 derajat. Berapa besar sudut X? Sudut X-nya, sudut X sama sudut Y sama ya, yaitu 80 derajat. Berapa besar sudut Z? Sudut Z-nya mana Z? Nah, Z-nya 35 derajat. Oke? Easy ya. Kalau ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan ya. Oke, sampai sini dulu pembahasan kali ini. Semoga bisa dengan mudah dipahami. Sampai ketemu di next pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.